Yo semuanya, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang PKN, yaitu mengenai materi pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan NKRI menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya bagian yang kedua. Masih ingat bagian yang pertama kita membahas apa? Iya, pada bagian pertama kita sudah membahas atau sudah belajar mengenai 3 lembaga yang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan NKRI. Ya, ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian Presiden, dan yang ketiga adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kali ini kita akan belajar atau melanjutkan lembaga-lembaga yang melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri, ya, dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ya, ini terdapat dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Kedudukan BPK yang bebas dan mandiri ini berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Karena jika tunduk kepada pemerintah, tidaklah mungkin dapat melakukan kewajibannya dengan baik. Ya. Walaupun demikian, BPK bukanlah badan yang berdiri di atas pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK ini punya wewenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan, instansi pemerintah, atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, pembentukan BPK pada hakikatnya ini memperkuat pelaksanaan pemerintahan yang demokrasi, sebab pengaturan kebijakan dan arah keuangan negara yang dilakukan DPR belum cukup, ya, masih rawan korupsi. BPK dalam hal ini mengawasi apakah kebijaksanaan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tujuan semula dan apakah sudah dilaksanakan dengan tertib. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Ini terdapat dalam pasal 23E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Berlanjut ke Mahkamah Agung atau MA. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. Ini terdapat dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 amandemen. Ya, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, MA ini membawa beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ya, ini terdapat dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh lembaga lainnya. Nah, sebagai lembaga yudikatif, MA memiliki kekuasaan dalam memutuskan permohonan kasasi. Kasasi ini tingkat banding terakhir. Ya. Lalu memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili dan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. MA juga berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang serta memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, ini dia skema atau bagannya. Lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung ini membawahi 4 pengadilan tinggi, ya. Yang paling tinggi ada pengadilan tinggi umum, pengadilan tinggi agama, pengadilan tinggi militer, dan pengadilan tinggi tata usaha negara. Di bawahnya ada pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha. Nah, berlanjut ke Mahkamah Konstitusi, ya. Menurut Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, Mahkamah Konstitusi ini punya kewenangan antara lain mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dasar.
lalu memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum pasal 24C ayat 1, lalu wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar terdapat dalam pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Mahkamah Konstitusi ini beranggotakan 9 hakim konstitusi, di mana 3 anggota diajukan oleh MA, 3 diajukan oleh DPR, dan 3 anggota diajukan oleh Presiden. Ini termuat dalam pasal 24C ayat 3 hasil amandemen. Lanjut ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilihan umum dari setiap provinsi. Ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 22C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. DPD merupakan wakil daerah provinsi. Ini terdapat dalam pasal 246 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Oleh karena itu, anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah pemilihannya dan memiliki kantor di ibu kota provinsi daerah pemilihannya. Ini terdapat dalam pasal 252 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014. Kewenangan DPD dituangkan dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, yaitu sebagai berikut. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua, ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Memberikan pertimbangan kepada DPR atau rancangan undang-undang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Yang terakhir, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasan terhadap DPR. Kemudian yang terakhir adalah pemerintah daerah atau kita sebut sebagai Pemda. Berdasarkan Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa setiap daerah ini dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Pasal 59 ayat 1. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota medan disebut wali kota. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut wakil gubernur, kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Oke, akhirnya selesai juga pembahasan mengenai lembaga-lembaga yang melaksanakan prinsip kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sampai bertemu pada video yang bagian 3. Terima kasih sudah menyimak.